Bagaimana mungkin seorang TKW sederhana bisa menjadi istri seorang jenderal Afrika dengan mahar 7 miliar rupiah? Semua berawal dari satu kebaikan kecil yang ia lakukan tanpa mengharap balasan. Awalnya ia tak percaya, bahkan mengira ini hanya gurauan. Tapi demi menyelamatkan ibunya yang sakit, ia menerima lamaran itu tanpa tahu siapa sebenarnya sang suami. Hingga di malam pertama, rahasia besar terbongkar membuatnya hampir tak sanggup berkata-kata. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan pohon kelapa yang melambai pelan, hiduplah seorang gadis muda bernama Siti Kaliah. Usianya baru menginjak 23 tahun. Wajahnya teduh, kulitnya Shallallahu Alaihi Wasallam matang dengan senyum yang selalu menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Siti adalah anak tunggal dari pasangan petani sederhana. Ayahnya telah tiada sejak ia duduk di bangku SMP. Meninggalkan beban hidup yang berat untuk ibunya, Maksutari sakit-sakitan. Sejak kecil, Siti sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Rumah mereka hanya berdinding papan. Lantainya sebagian masih tanah dan atapnya sering bocor bila hujan turun deras. Namun, meski hidup serba kekurangan, Siti tumbuh menjadi gadis yang penuh empati dan suka menolong. Ia dikenal sebagai sosok yang tak pernah tega melihat orang kesusahan. Meski dirinya sendiri sedang dalam keadaan sulit, namun badai kehidupan datang semakin kencang ketika penyakit Max. Biaya pengobatan membengkak dan penghasilan dari bertani sudah tak mencukupi. Sita ingin melihat ibunya semakin menderita. Maka ia mengambil keputusan besar merantau menjadi TKW di Afrika. Keputusan ini bukan tanpa air mata. Malam sebelum keberangkatannya, ia duduk di samping ibunya yang terbaring lemah menggenggam tangan yang semakin kurus itu. "Nak, kalau pergi jauh jangan lupa salat, jangan lupa makan, dan jaga dirimu baik-baik." Suara Makrih. Matanya berkaca-kaca. "Iya, Mak. Siti pergi demi Mak. Kalau Allah izinkan, si akan pulang bawa rezeki untuk sembuhkan Mak," jawab Siti dengan suara bergetar. Pagi itu, Siti berangkat ke bandara dengan menumpang mobil bak terbuka milik tetangga. Tasnya sederhana, hanya berisi beberapa potong pakaian dan foto keluarga. Namun, di dadanya tersimpan harapan besar untuk memperbaiki nasib. Sesampainya di Afrika, ia ditempatkan di rumah keluarga diplomat. Rumah itu besar, penuh perabot mewah, dan memiliki halaman belakang yang luas. Pekerjaan Siti cukup berat. Membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian. Namun ia menjalaninya dengan ikhlas. Di sela kesibukannya, Siti punya kebiasaan yang jarang dilakukan TKW lain. Ia selalu menyisihkan sedikit makanan untuk dibagikan pada anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Suatu sore ketika Siti berjalan menuju pasar untuk membeli bumbu dapur, ia tak sadar ada sepasang mata yang mengamatinya dari kejauhan. Pria itu berkulit gelap, bertubuh tegap, dan berpakaian sederhana. Ia berdiri di dekat kios buah. Pura-pura memilih pisang. Tapi pandangannya tak lepas dari Siti. Siti hanya menunduk sopan ketika melewatinya, tak ingin menimbulkan prasangka. Hari-hari berikutnya, pria misterius itu kembali terlihat di pasar, selalu memperhatikan Siti dari jauh. Tatapannya bukan tatapan biasa. Ada rasa hormat dan kekaguman yang sulit dijelaskan. Siang awalnya tak peduli mulai bertanya-tanya dalam hati. Siapa dia? Mengapa selalu muncul di tempat yang sama saat aku ke pasar? Siti belum tahu pertemuan kecil di pasar itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tak pernah ia bayangkan bahkan dalam mimpinya sekalipun. Hari itu langit Afrika sedang cerah. Si sedang sibuk menyapu halaman belakang rumah majikannya ketika suara mesin mobil terdengar mendekat. Mobil hitam mewah berhenti di depan pagar. Dari dalam keluar pria yang pernah ia lihat berulang kali di pasar. Wajahnya sama, tegap, berwibawa, dan penuh karisma. Namun, kali ini ia mengenakan jas hitam yang rapi. Si sempat bingung, apalagi ia melihat majikannya sendiri keluar rumah dengan wajah penuh senyum menyambut pria tersebut dengan penuh hormat. Mereka berbicara sebentar di teras. Lalu majikannya memanggil Siti. "Siti, sini sebentar. Ada tamu penting yang ingin bertemu," ujar majikannya. Jantung si berdegup kencang. Ia melangkah perlahan, menundukkan kepala, lalu menyapa dengan sopan.
Pria itu menatap Siti dalam-dalam lalu tersenyum tipis. Namamu Siti Kaliah, bukan? Aku Joseph, katanya dengan suara berat dan berwibawa. Iya, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Siti dengan ragu. Joseph menoleh pada majikan Siti lalu mengeluarkan sebuah kotak bludru merah dari tasnya. Ia membukanya memperlihatkan sebuah cincin emas besar dengan permata berkilau. Aku ingin menikahimu, ucapnya tegas. Siti terkejut. Ia bahkan merasa pendengarannya salah. Maaf, Tuan. Saya rasa Tuan bercanda, katanya gugup sambil mundur setapak. Namun Joseph tak bergeming. Dari dalam jasnya, ia mengeluarkan sebuah map tebal yang berisi dokumen pernikahan dan bukti transfer uang. Di bagian atas tertulis jumlah yang membuat mata Siti membesar setara 7 miliar rupiah. Ini maharmu. Uang ini akan langsung dikirim ke rekening ibumu di Indonesia. Aku tahu ibumu sakit dan butuh biaya besar. Aku tidak ingin menunggu lama. Aku ingin kau menjadi istriku. Siti terdiam. Di satu sisi, tawaran itu bagaikan jalan keluar dari segala masalah hidupnya. Tapi di sisi lain, ia hampir tidak mengenal pria ini. Kenapa saya, Tuan? Kita bahkan tidak saling kenal, tanya Siti pelan. Joseph menatapnya serius. Aku mengenalmu lebih dari yang kau kira. Aku sudah lama memperhatikanmu. Aku melihat bagaimana kau membagikan makanan pada anak-anak miskin bahkan saat kau sendiri lelah bekerja. Itu membuatku yakin kau berbeda dari yang lain. Siti merasa hatinya bergetar. Tawaran ini terlalu besar untuk ditolak, tapi juga terlalu cepat untuk diterima. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayangan wajah ibunya yang terbaring lemah di kampung terus muncul di kepalanya. Air matanya jatuh. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin ini takdir Allah. Keesokan harinya di hadapan pejabat setempat dan beberapa saksi Siti resmi menjadi istri Joseph. Pernikahan sederhana, namun anggun itu hanya dihadiri keluarga majikan dan beberapa kerabat dekat Joseph. Tak ada pesta besar, namun hadiah yang ia terima sungguh luar biasa. Bukan hanya uang dan rumah, tapi juga janji bahwa ibunya akan segera mendapat perawatan terbaik. Yang Siti belum tahu pernikahan ini hanyalah permulaan dari rahasia besar yang disembunyikan suaminya. Rahasia yang akan membuat hidupnya berubah selamanya. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa seperti mimpi bagi Siti. Ia yang dulu hanya gadis desa polos kini tinggal di sebuah rumah mewah berhalaman luas di ibu kota Afrika. Rumah itu berdiri di kawasan elit dengan pagar besi tinggi dan gerbang otomatis. Namun, ada satu hal yang membuatnya heran. Di setiap sudut rumah selalu ada pria berseragam militer lengkap yang berjaga. Awalnya Siti mengira itu hanyalah pengamanan biasa. Mengingat Joseph orang penting. Tapi lama-kelamaan keheranannya semakin besar. Bahkan saat mereka pergi berbelanja atau sekadar makan di restoran, selalu ada mobil lain yang mengikuti dari belakang berisi pria-pria berseragam dengan senjata lengkap. Suatu sore, Joseph mengajak Siti untuk melihat rumah utama yang ia miliki di pusat kota. Perjalanan ke sana berlangsung sekitar 1 jam melewati jalan-jalan besar yang dipenuhi bendera negara dan baliho bertema militer. Saat memasuki gerbang besar berwarna hijau tua, Siti terkejut. Itu bukan rumah biasa, melainkan kompleks militer dengan puluhan tenda, kendaraan lapis baja, dan pasukan yang berbaris rapi yang membuatnya semakin bingung. Setiap kali mereka melintas, para tentara itu langsung memberi hormat kepada Joseph dengan sikap tegap. Ada yang membungkuk sedikit, ada yang memanggilnya Jenderal Swing. Tapi Joseph hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Joseph, siapa mereka dan kenapa mereka memberi hormat padamu seperti itu? Tanya Siti dengan nada ragu. Joseph hanya tersenyum tipis. Nanti akan aku ceritakan. Sekarang belum waktunya. Jawaban itu justru membuat rasa penasaran Siti semakin membuncah. Malamnya saat Joseph sedang mandi, ia melihat ponsel suaminya bergetar di meja. Nama kontak yang muncul adalah kepala staf militer. Si terdiam. Detik itu hatinya mulai berdebar tak menentu. Keesokan harinya kejadian yang lebih aneh lagi terjadi. Joseph mengajaknya ke sebuah acara formal yang katanya pertemuan teman lama. Namun ketika sampai di tempat acara,
Ternyata itu adalah sebuah ruang rapat besar penuh dengan para pejabat militer berpakaian rapi. Di ujung meja ada kursi besar yang dibiarkan kosong. Begitu Joseph masuk, semua orang berdiri dan memberi hormat. Lagi-lagi memanggilnya jenderal. Si hanya bisa duduk di sudut memegang erat tasnya. Ia merasa seperti berada di tengah cerita yang tak ia pahami. "Joseph, apa sebenarnya pekerjaanmu?" tanya Siti saat mereka pulang. Joseph menoleh sebentar lalu menjawab singkat. "Waktunya belum tiba, tapi percayalah aku menikahimu bukan karena siapa diriku, tapi karena siapa dirimu." Kata-kata itu membuat Siti semakin bingung, tapi juga membuatnya takut. Ia mulai bertanya-tanya, apakah aku sudah masuk ke dalam kehidupan yang terlalu besar untukku? Apapun jawabannya, Siti merasa waktunya akan segera tiba untuk mengetahui siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suaminya. Dan jawaban itu akan datang di malam pertama mereka. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Siti baru saja selesai mengenakan gaun tidur sederhana berwarna putih. Rambutnya tergerai lembut. Ia duduk di tepi ranjang. Jemarinya saling mengait gelisah. Meski sudah beberapa hari menikah, malam ini Joseph berkata bahwa mereka akan berbicara dari hati ke hati. Sesuatu yang membuat Siti semakin gugup. Di luar suara deru kendaraan militer terdengar samar. Dari jendela kamar, Siti melihat lampu sorot yang menyapu halaman dan beberapa pria bersenjata berjaga ketat. Hatinya berdegup semakin kencang. Joseph masuk ke kamar dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Tapi yang membuat Siti terkejut, ia juga mengenakan medali emas dan lencana di dada, simbol kehormatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Joseph duduk di hadapan menatapnya dalam. "Siti, ada sesuatu yang harus kau ketahui malam ini. Sesuatu yang aku sembunyikan darimu bukan karena aku tak percaya, tapi karena aku ingin kau melihat siapa aku sebenarnya setelah kau mengenal hatiku." Siti hanya bisa mengangguk pelan. Tangannya mulai berkeringat. Joseph berdiri lalu berjalan ke lemari besi di sudut kamar. Ia memutar kombinasi kunci, membuka pintu tebal itu, dan mengeluarkan sebuah topi baret merah tua bersama sebuah seragam militer penuh tanda pangkat emas yang berkilau di bawah cahaya lampu. "Namaku lengkapku adalah Jenderal Joseph Abiola, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Afrika Barat." Si menatapnya dengan mata membesar. Nafasnya tercekat. Ia bahkan merasa seperti sedang berada dalam adegan film. Bukan kenyataan. Joseph duduk kembali di hadapannya. "Aku tidak pernah mencari istri dari kalangan bangsawan atau pejabat. Aku bisa saja menikahi siapapun. Tapi bertahun lalu aku pernah bertugas menyamar di pasar ini. Aku letih, lapar, dan hampir pingsan. Kau datang tanpa tahu siapa aku dan memberiku makanan dari kantong belanjamu sendiri. Kau bahkan tersenyum dan berkata, 'Semoga Allah menjaga Tuan.'" Siti mengingat samar-samar kejadian itu. Seorang pria asing di pasar yang ia beri sepotong roti dan air minum. Ia tak pernah tahu bahwa pria itu adalah jenderal negara. Joseph melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Sejak hari itu aku tahu kebaikanmu tulus. Dan ketika Allah memberi kesempatan, aku kembali mencarimu. Aku menikahimu bukan karena kau cantik atau terkenal, tapi karena hatimu bersih." Air mata Siti menetes. Ia tak tahu harus berkata apa. Segala kebingungannya selama ini terjawab, tapi kini berganti dengan rasa bangga yang luar biasa. Meski tetap ada rasa takut, mengingat ia kini menjadi istri dari sosok yang memimpin ribuan pasukan. Malam itu mereka berbicara panjang. Joseph menceritakan misinya, pengorbanan yang ia lakukan untuk negaranya, dan bagaimana ia berharap bisa menjadi pendamping yang menjaga hatinya tetap tenang di tengah kerasnya dunia militer. Bagi Siti, malam itu bukan sekadar malam pertama pernikahan. Itu adalah malam di mana rahasia terbesar suaminya terungkap dan hidupnya benar-benar berubah selamanya. Sejak malam pengakuan itu, kehidupan Siti berubah drastis. Ia tak lagi hanya dikenal sebagai TKW asal kampung, tapi kini namanya masuk dalam berita internasional sebagai istri Jenderal Joseph Abiola, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata di Afrika Barat. Hari-hari Siti kini penuh dengan kegiatan resmi. Ia sering mendampingi Joseph menghadiri acara kenegaraan, pertemuan diplomatik, bahkan perjamuan dengan presiden dan menteri-menteri dari berbagai negara.
Awalnya ia canggung, apalagi ia harus mengenakan gaun anggun dan berbicara di hadapan banyak orang. Tapi Joseph selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, memberi senyum tenang yang membuatnya merasa aman. Namun meski berada di tengah kemewahan, hati Siti tetap sederhana. Di setiap kesempatan, ia meminta Joseph agar mereka bisa mengunjungi anak-anak miskin dan panti asuhan. Ia membagikan makanan, pakaian, dan mainan. Kebiasaan lamanya saat di kampung kini ia bawa ke level yang lebih besar dengan bantuan Joseph dan kekuatan militer yang ia miliki. Sementara itu, kabar tentang Siti sampai ke kampung halamannya di Indonesia. Ibunya Maxom kini dirawat di rumah sakit terbaik dan kesehatannya berangsur pulih. Pada hari Maxom akhirnya bisa berjalan lagi. Joseph membawanya sendiri ke Afrika dengan pesawat pribadi. Momen itu membuat Siti menangis bahagia, memeluk ibunya erat-erat. Beberapa bulan kemudian, Joseph memberi kejutan yang tak pernah Siti bayangkan. Tepat pada ulang tahun pernikahan pertama mereka, ia membawa Siti dan ibunya kembali ke desa. Di sana di hadapan warga yang berkumpul, Joseph meresmikan sebuah sekolah gratis untuk anak-anak desa dengan nama sekolah Kaliah diambil dari nama Siti. Ini hadiah untuk istriku yang mengajarkan bahwa kebaikan hati jauh lebih berharga daripada pangkat dan kekuasaan, ucap Joseph di hadapan semua orang. Tangis haru pecah. Siti tak sanggup menahan air matanya. Ia sadar perjalanan hidupnya adalah bukti nyata bahwa satu kebaikan kecil bisa mengubah takdir seseorang. Dari gadis desa miskin menjadi istri seorang jenderal. Si tahu satu hal. Semua yang ia miliki sekarang bukanlah semata-mata keberuntungan, melainkan hadiah dari Allah untuk hati yang selalu berusaha tulus. Dan di tengah sorak-sorai warga, Siti menggenggam tangan Joseph erat-erat. Di matanya pria itu bukan hanya jenderal hebat, tapi juga suami yang menjaga janjinya untuk mencintainya seumur hidup apapun yang terjadi.